Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu adalah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu kepada tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib.
Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya namamu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan di minggu kita hari ini yang diambil dari titah pertama sampai dengan titah ke-10. Demikian, titah pertama, Akulah Tuhan Allah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan dituruti. Tak ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Tak keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu yang mereka mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian pembacaan hukum Tuhan.
Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajar kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Yesus
Epistel di minggu kita hari ini yang diambil dari kitab Yeremia pasal 31, dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 34, kita baca dengan cara bergantian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Demikian perbacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita dengar kor Ina Hanna dan dilanjutkan nanti Ina Deborah.
Kita dengar warta jemaat kita minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita Minggu 1 Maret 2026. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu Reminiscere, artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Mazmur 25 ayat 6. Topik minggu, kasih Allah besar akan dunia ini. Yang kedua, kelompok kor untuk hari Minggu 8 Maret 2026 pukul 7.30 gabungan Parupuan dan Ama Salom. Pukul 10 Ama Jericho, N Harmonik NHKBP. Pukul 17 Ama Huria RHKBP. Yang ketiga, ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 8 Maret 2026 kita memakai bahasa Batak. Yang keempat, pengkhotbah pukul 10 WIB. Pengkhotbah pada ibadah Minggu pukul 10 WIB hari ini yaitu Amang Pendeta Albiner Hutauruk STH M.Hum. Gereja kita mengucapkan selamat datang dan selamat melayani. Yang kelima, amplop pembangunan. Pada minggu hari ini di persembahan yang kedua kita memberikan amplop untuk pembangunan. Yang keenam, amplop diakoni sosial. Pada hari Minggu 8 Maret 2026 kita memberikan amplop ke diakoni sosial Huria. Yang ketujuh, retreat calon sintua dan keluarga. Pada minggu hari ini 1 Maret 2026 pukul 14 sampai dengan hari Senin 2 Maret 2026 diadakan retreat calon sintua angkatan 2024 dan keluarga bertempat di Cipanas, Cianjur yang dipimpin oleh pimpinan gereja kita Pendeta Adolf Tasman Nababan STH didampingi oleh calon pendeta Ingwer D. Hotang SSI. Yang kedelapan, panitia perheheon kaum ibu. Pada hari Selasa 10 Februari 2026 yang lalu telah terbentuk panitia pelaksana perheheon kaum ibu. Untuk nama-nama panitia bisa dilihat di warta jemaat kita masing-masing. Yang kesembilan, kebaktian sektor. Kebaktian sektor di hari Selasa 3 Maret 2026 di sektor Judea, di keluarga S. Manurung Borussia Lagan. Sektor kanan, keluarga T. Silaban Boru Manulang. Sektor Efesus, keluarga S. Sinaga Boru Manalu. Sektor Galatia, keluarga E. Pasaribu Boru Tapea. Sektor Filipi, keluarga Nyonya Turnip Boru Napitupulu. Sektor Philadelphia, keluarga M Lumban Gaul Boru Marpaung. Di hari Rabu 4 Maret 2026 di sektor Sion di keluarga Nyonya Simanjuntak Boru Gultom. Sektor Betania di keluarga Sintuate Gultom Boru Tapea. Sektor Roma di keluarga Nyonya Manulang SM Boru Munte. Di sektor Nazaret di keluarga Nyonya Sintua Besiagian Boru Sialagan. Sektor Kolose keluarga M Siregar Boru Tampu Bolon. Sektor Bethlehem di keluarga M Siburian Boru Raja Guguk. Alamat bisa kita lihat di warta kita masing-masing. Yang ke-10, PA kaum ibu, periodisasi dan periodisasi pengurus kaum ibu. Di hari Rabu 4 Maret 2026 diadakan
PA kaum ibu masuk pukul 16 WIB. Kami menghimbau kepada seluruh kaum ibu dari seluruh sektor untuk dapat mengikuti PA, dan setelah PA diadakan rapat periodisasi untuk memilih pengurus seksi perempuan Huria untuk periode 2026-2028 yang dipimpin oleh Dewan Koinonia. Yang ke-11, rapat Perhalado pada hari Kamis 5 Maret 2026 mulai pukul 18 diadakan rapat Perhalado membahas mengenai calon sintua yang akan menerima penahbisan sesuai dengan aturan gereja kita, dan juga membahas proses pelaksanaan dari program pelayanan tahun 2026. Yang ke-12, penambihan situa pada hari Minggu 8 Maret 2026 di ibadah pukul 10 diadakan gereja kita pasahat tohonan situa atau penahbisan situa. Yang ke-13, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah 22 Februari 2026 687 orang. Yang ke-14, jemaat yang berulang tahun kelahiran 35 orang, ulang tahun pernikahan 13 keluarga. Pendeta dan Majelis AKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 2 sampai 8 Maret 2026. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang ke-15, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 13 kepala keluarga sebanyak Rp1.725.000. Persembahan bulanan dan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan tahunan minggu ini 14 kepala keluarga sebanyak Rp2.205.000. Keuangan gereja. Huria Rp8.200.950. Pembangunan Rp1.066.500. Sentralisasi atau pusat Rp7.722.550. Jumlah Rp16.990.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakon sosial sampai bulan Februari 2026, dan ucapan syukur untuk jemaat yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Perhalado sektornya masing-masing. Warta dan informasi yang tidak kami bacakan dan warta keuangan lengkap dapat kita baca pada warta jemaat cetak atau warta jemaat digital yang dapat kita pindai dari barcode atau QR kode yang tersedia di bangku kita masing-masing. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita dengar kor Ama Jericho.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Terima
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah untuk ibadah kita hari ini, Minggu Reminiscere, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita simak dan dengarkan firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Shalom. Mari kita refleksikan dulu Bapak Ibu dan saudara-saudari tentang pertama Nikodemus ini dalam kehidupan kita. Karena banyak orang merasa bahwa ketaatan beragama dan juga termasuk status sosial itu sudah cukup untuk menjamin hubungannya baik dengan Tuhan. Molo ngapa dita, molo ngasi tua, molo ngapunga parede, ngasi heraibe suha-suha ni, dengga persauran na dohot,
debata. Ternyata tidak. Tidak secara otomatis ketaatan beragama dan status sosial dalam keberagaman kita menjadi jaminan atas pengenalan kita tentang Tuhan, atas harmoni hubungan kita dengan Tuhan. Itulah yang terlihat dari sosok Nikodemus. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama. Dan kalau dalam status keberagamaan, Nikodemus ini adalah salah seorang dari Sanhedrin, yaitu 71 orang anggota mahkamah atau majelis agama Yahudi yang memutuskan hukum yang akan diberlakukan di Yahudi. Dari katakanlah mungkin ratusan ribu atau mungkin jutaan orang Yahudi, dia adalah satu dari 71 pemimpin agama. Kalau namanya pemimpin agama berarti sepertinya soal-soal agama, kesalehan, hidup benar itu sudah dimilikinya. Tetapi sekali lagi tidak. Dia datang malam-malam kepada Yesus, penasaran. Jadi kalau dia malam-malam datang berarti mungkin ada juga rasa malunya kepada yang lain supaya tidak terlihat. Dalam strata status keberagamaan, Yesus adalah rabi. Dia pemimpin mahkamah agama. Dia tersongon gabelau mapadita manukun tuguru huria. Taringot tu hinasitong ni hatani debata tarsongon imon. Maka tadi Yesus bilang, kau pemimpin agama Yahudi, kamu tidak tahu tentang hal itu? Tetapi mari kita lihat bahwa ternyata ada pertumbuhan dari sosok Nikodemus ini yang layak kita teladani. Pertumbuhan yang baik. Setidaknya ada 3 fase dan kiranya ini juga menjadi teladan bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudari. Pertumbuhan iman Nikodemus. Di fase pertama memang di Yohanes 3 ini Nikodemus ada dalam fase kebingungan tentang kebenaran keselamatan. Dia datang malam-malam untuk mendalami apa itu lahir baru. Setelah pertemuannya dengan Yesus ada pertumbuhan bagi dia. Dalam fase kedua dia sudah mulai memiliki keberanian. Keberanian itu ditunjukkannya ketika dia membela dan dengan tegas menginterupsi sidang tentang Yesus yang akan divonis yang dicatat dalam Yohanes 7. Dia sudah berani mengatakan, apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar? Aibodo hukum jolma seorang udah sidang, inaibana di persidangan ini. Dia sudah mulai upgrade soal iman itu, dia sudah berani. Dan fase ketiga, dia menjadi seorang pengikut Yesus yang terbuka dan tidak malu lagi sekalipun dia pemimpin agama. Kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudari, dia bersama Yusuf dari Arimatia lah yang menguburkan Tuhan Yesus. Tang may lebih banang pesa orang pemimpin Yahudi. Dia membawa campuran minyak mir dan gaharu. Kalau dicatat dalam sejarah itu ada 34 kilogram mir dan minyak gaharu itu untuk mengawetkan tubuh Yesus. Dia sudah menjadi seorang pemberani. Nah, kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita dapat meneladani Nikodemus ini tentang pertumbuhan iman dan pertumbuhan pengenalan akan kebenaran serta pertumbuhan untuk memahami bahwa hidup yang akan berkenan kepada Tuhan adalah yang sudah lahir kembali. Dan itu dapat ditandai dengan semakin berhikmat. Kita semakin berhikmat memahami kehendak Tuhan Allah. Semakin berhikmat. Jadi unang mados-dos agak hukutip nakin kurnia majirikoy ate. Songon ala Kristen na tutup mabuah bibeli nakikan. Itu. Terlihat, tapi jangan hanya terlihat secara fisik, tetapi harus benar-benar diubah oleh
semakin sering kita beribadah, semakin sering kita melakukan aktivitas agama, pertumbuhan iman itu dan pengenalan kepada kebenaran itu harus juga semakin bertumbuh. Amin. Jadi unang rutinitas. Harus benar-benar setiap momen kita bertanya kepada Yesus, setiap momen kita mendengarkan firman Tuhan, di sana memang harus ada pertumbuhan, pengenalan akan kebenaran, dan juga proses untuk menerima lahir baru dalam hidup kita. Oh, dalam saya perlu manginang. Sotung sang adong madokon toy ma asal mahibal songoni namai. Ay di lah umubabi unang songoni. Harus ada progresnya. Jadi kalau teknologi informasi, kalau teknologi gadget kita ada di upgrade, nah kita juga harus upgrade tentang pengenalan akan Tuhan. Kita belajar dari Nikodemus, di mana dia menerima satu kebenaran tentang firman Tuhan yang diterimanya dari Yesus. Boleh kita baca ayat 3 Bapak Ibu dan saudara-saudari, karena Yesus menerima materi pembelajaran itu dari sumber A1-nya, yaitu Yesus Kristus. Mari kita baca ya. Yesus berkata bahwa lahir kembali adalah menjadi syarat mutlak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dilahirkan kembali. Maka kita bertanya, apa itu lahir kembali? Kalau Nikodemus lebih memahami secara fisik, sehingga pertanyaan feedback dari dia adalah, bagaimana mungkin seorang yang sudah tua dilahirkan kembali? Apakah dia harus masuk lagi ke rahim ibunya lalu dilahirkan kembali? Itu pemahaman seorang tokoh agama yang tidak paham dengan agamanya. Yesus berkata bukan. Jadi kelahiran baru itu tadi sudah, ini tidak terlalu panjang-panjang saya jelaskan Bapak Ibu dan saudara-saudari, tentang lahir dari air dan dari roh. Lahir baru kita adalah baptisan kudus yang kita terima. Makanya momen lahir baru itu secara sakramen itu ada pada baptisan. Karena kita sudah diterima menjadi pewaris kerajaan surga. Maka progres dari baptisan itulah yang harus kita jawab dengan tuntunan roh. Jadi baptisan itu bukan soal air. Jangan boleh kau bayar disobak ate baru lonokono lao terdiri. Bukan. Tapi yang bekerja di sana adalah roh itu tadi. Dan itulah pemahaman yang diluruskan Yesus kepada Nikodemus. Maka kelahiran kembali itu adalah inisiatif Allah. Kalau dicatat tadi dalam ayat 8 itu seperti angin yang bertiup. Kamu tahu angin bertiup, tetapi kamu tidak tahu angin bertiup, dan kamu juga tidak tahu kemana dia pergi. Itu gambaran Roh Kudus. Kita tidak dapat mengontrol itu, kita tidak dapat mengendalikan itu. Demikianlah dia berkarya dalam hidup semua orang untuk membuat kelahiran kembali dalam hidup orang-orang percaya. Roh hadir bekerja di dalam diri setiap orang untuk membuat dia menjadi orang-orang yang lahir baru. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan saudara-saudari, yang perlu bagi kita adalah percaya, dan inilah menjadi bagian kedua. Percaya itu adalah jalan satu-satunya untuk menerima kelahiran kembali. Unang bahas jo carana. Karena sehebat apapun kita manusia ini mau membahas soal kebenaran ini, kalau tidak dibekali dengan percaya, maka kita tidak akan menemukan sejatinya dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Percaya. Nah, jadi tadi Yesus sudah membuat tipologi tentang Musa, ular, tembaga. Tengok doa manginang ceritanya. Tengok doa teh. Nah, boleh nanti dibaca di Bilangan 21 ya. Baca.
Siapa yang melihat ular itu, ular tembaga itu akan selamat. Madua ma. Karena waktu itu mereka dihukum dengan ular tedung. Jadi parguti uluk Makkah Israel di padang guruni marmatian alai. Allah menyuruh Musa membuat satu ular tembaga. Barang siapa yang melihat ular itu dia akan selamat. Nah, ini mau melihat bagaimana potensi logika kita bisa merusak percaya kita dulu. Ketika saya mengatakan Musa membuat ular tembaga dan setiap orang yang melihatnya akan selamat, bohadalan nih. Ketika itu pertanyaan sudah dimulai dengan bagaimana caranya bisa patung ular tembaga itu bisa menjadi media keselamatan. Tadi Roh Kudus Tuhan Allah bekerja dengan kuasanya, bukan dengan kemampuan logika manusia. Maka sama dengan kita sekarang memandang Kristus, meyakini dan percaya kepada Yesus Kristus, sama seperti umat Israel yang selamat karena memandang ular tembaga. Kita manusia berdosa juga diselamatkan dengan memandang Kristus, dengan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi koporsea dohita perjolo. Dan iman itulah yang menghantarkan kita memahami segala sesuatu dalam persepsi dan versi Tuhan Allah. Persea dozo. Tung persea pe baru dilehom maasin roha. Karena dosa itu adalah racun yang mematikan, maka hanya kuasa Kristus melalui pengorbanan darahnya itu yang menjadi penawarnya. Maka ini memastikan Bapak Ibu dan saudara-saudari bahwa keselamatan yang kita terima itu bukanlah hasil usaha manusia, melainkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena iman kepada Yesus Kristus. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini menjadi bagian ketiga. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat familiar dengan kita ya. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini nyata bagaimana kasih Allah itu menjadi motivasi terbesar. Inisiatif Tuhan Allah memberikan anaknya yang tunggal bukan karena kita layak untuk ditolong, diselamatkan, melainkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan inilah yang menjadi bagian ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudari. Nah, yang menjadi perenungan bagi kita di bagian akhir ini, apakah kita sudah mengalami kelahiran baru secara rohani? Ngatahi lalabe? Atau kita hanya sekedar menjalankan rutinitas agama? Apakah hanya untuk menutupi jadwal pelayanan? Apakah saya hanya berkhotbah untuk 1,5 atau 2 jam dalam ibadah tanpa ada sesuatu yang berubah dalam diri saya? Apakah kita semua ini beribadah, apakah para sintua melayani itu hanya untuk memenuhi jadwal, hanya sebuah rutinitas? Karena seorang pemimpin agama saja ternyata bisa kebablasan, tidak tahu apa yang mau diajarkannya secara mendasar. Maka kita diingatkan supaya mengubah, dan perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus itu benar-benar mengubah cara pandang kita kepada kebenaran Allah. Mari berjuang menghindari cara beragama yang hanya sekedar rutinitas. Mau nggak saya ibadah tahun, tapi pikir-pikir maju nang gua pala 5 menitan no dijabu, masa berdampak. Alana boy do songonon. Olo do isod daging na alay to dinang ibon na taon ate. Arong doha mo na songonin wae. Songon na hutero kung sano na dong do. Mari dulu kita balikkan dulu.
manangi dia pehita tengok ma debata unang disok kita ijabuni debata alai isa duma rohado pikirata unang masunguni. Ada yang harus kita balikkan supaya kita bisa mengalami kehadiran Tuhan ini dalam hidup kita. Maka dengan iman akan kasih Yesus yang menyelamatkan, maka kita akan mengalami kelahiran baru secara rohani. Dan itu akan semakin terlihat dari dua hal: keberanian kita menyatakan hal yang benar. Barani kita madok nasi tong, aledang pula muruk ate. Unang pula muruk madok nasi tong. Arung jol mana salah pedulaon muruk tong nggak salah. Tersongot jol mana di ado guarni di lalu lintas ate. Ibana do salah terperjulu mangorgangi. Seranai mana nasi tong. Ubah. Kita diminta untuk berani menyatakan yang benar karena sudah lahir baru. Yang kedua adalah terlihat dalam perbuatan baik. Nikodemus sudah berhasil. Pertama, berani mengatakan bahwa sidang mahkamah agama itu salah kalau tidak menghadirkan Yesus sebagai saksi. Kedua, setelah Yesus mati, dia melihat imannya bekerja, mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab imannya, sehingga dia mau membawa Yesus ke kuburan dan diminyaki lagi. Hasilnya adalah berani menyatakan yang benar dan berbuat baik. Kiranya Tuhan memberkati kita, memampukan kita untuk memenuhi firman-Nya. Amin. Segala puji dan hormat layak kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kudus, Tuhan Allah dalam Kristus Yesus penebus dan juru selamat kami. Benar Tuhan, banyak hal yang tidak kami pahami tentang kebenaran firman-Mu. Terlalu banyak hal yang tidak kami mengerti tentang kehendak-Mu. Dan sekalipun kami mengerti, kami hanya punya kemampuan untuk mengerti dan tidak pernah bisa melakukannya. Tetapi firman-Mu mengingatkan, jikalau kami sudah dilahirkan kembali di dalam air, melalui air dan roh, kami tidak hanya mengerti, tetapi kami akan sanggup melakukannya. Roh Kudus Tuhan, kiranya berkenan hadir menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar dilahirkan kembali dalam praktek-praktek perbuatan-perbuatan baik, dalam praktek-praktek kebenaran, sehingga kami boleh mengalami kasih Tuhan. Karena hidup kami adalah hidup yang berharga, karena anak-Mu yang tunggal telah Engkau berikan, Engkau korbankan untuk keselamatan kami. Maka biarlah kami menghargainya sebagai buah dari karya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mungkin saja sedang dalam pergumulan hidup, kiranya dengan kasih Tuhan mereka boleh memenangkan setiap pergumulannya. Yang menerima berkat-berkat kebaikan kemurahan Tuhan, biarlah juga mereka bersuka cita di dalam Tuhan. Dan biarlah hari ini kami boleh menjalaninya di dalam takut akan Tuhan, supaya kami menunjukkan kasih-Mu kepada setiap orang. Berkati saudara dan saudari kami yang saat ini dalam minggu ini akan merayakan hari kelahirannya dan juga memperingati pernikahan mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk memberikan mereka sukacita, limpahan rezeki, dan semakin tangguh dalam menjalani kehidupan. Terpujilah Tuhan. Dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami, kiranya doa kami ini berkenan kepadamu. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan dengan nyanyian buku nyanyian HKBP. Sambil kita menyerahkan persembahan kita, persembahan kedua dan amplop diakonia dari nomor 13. Yesus
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Opa, terus ada.